Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Fikri Abdillah Asidiki dengan nomor NIM 2008105062 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis H5P Menggunakan Course Presentation pada Implementasi Metode Graph Decision Tree dari materi Ilmu Faraid. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Manfaat selaku dosen pengampu dan dosen penguji proposal metodologi penelitian. Langsung saja, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 3 bab, yaitu pada bab pertama yang berisi pendahuluan, kemudian bab kedua yang berisi tinjauan literatur, kemudian bab ketiga metode penelitian. Langsung saja kita ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini pada pendahuluan itu terdapat latar belakang. Nah, pada bagian latar belakang di proposal penelitian penulis, itu penulis hanya membahas mengenai 5 poin saja. Ya, poin yang pertama yaitu mengenai fenomena perkembangan teknologi, kemudian poin yang kedua itu fenomena media pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, kemudian poin yang ketiga yaitu mengenai pentingnya pembelajaran ilmu faraid atau pentingnya mempelajari ilmu faraid, kemudian poin yang keempat itu berisi persepsi masyarakat mengenai belajar ilmu faraid. Dan poin yang kelima yaitu membahas tentang fenomena pemecahan masalah menggunakan teori Graph Decision Tree. Jadi, berdasarkan pemaparan pada latar belakang di proposal penelitian, itu penulis menyadari bahwa perlu adanya suatu inovasi dari media pembelajaran bagi masyarakat yang dapat mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Selanjutnya yaitu pernyataan masalah. Nah, pernyataan masalah pada proposal ini ada 3. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui cara menerapkan teori graf pohon keputusan atau decision tree untuk menyampaikan materi ilmu faraid dan membahas penyelesaian pada kasus-kasus mawaris yang para ahli warisnya itu ashabul furud atau furudul muqaddarah. Nah, kemudian yang kedua itu dapat menyajikan ilmu faraid dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran course presentation berbasis H5P. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui hasil dari perkembangan media pembelajaran course presentation berbasis H5P tersebut yang dapat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat pada materi ilmu faraid. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan masalah. Nah, pada proposal penelitian itu terdapat 3 pertanyaan masalah. Pertanyaan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara menerapkan teori graf pohon keputusan decision tree untuk menyampaikan materi ilmu faraid dengan membahas penyelesaian pada kasus-kasus mawaris yang para ahli warisnya ashabul furud. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana menyajikan ilmu faraid dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini dengan menggunakan media pembelajaran course presentation berbasis H5P. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hasil dari perkembangan media pembelajaran course presentation berbasis H5P yang dapat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat pada materi ilmu faraid. Kemudian selanjutnya ada asumsi penelitian. Nah, pada penelitian ini itu memiliki asumsi bahwa teori Graph Decision Tree itu dapat digunakan untuk membantu pemahaman mengenai bagian-bagian ahli waris pada mawaris terkhusus pada bagian-bagian furudul muqaddarah. Nah, kemudian teori graf tersebut dan materi ilmu faraid itu dapat dipublikasikan dengan memanfaatkan perkembangan yang terjadi saat ini, yaitu dengan media pembelajaran course presentation berbasis H5P. Kemudian asumsi finalnya dari penelitian ini itu adalah media pembelajaran yang dibuat ini dapat diakses dan mudah dipelajari oleh masyarakat. Tentunya melalui beberapa uji dari para ahli. Kemudian selanjutnya yaitu bab kedua tinjauan literatur. Yang pertama ada tinjauan teori. Nah, pada tinjauan teori ini
Poin yang pertama itu adalah membahas pembelajaran berbasis web, di mana pembelajaran yang menggunakan web itu dapat mempermudah dalam memahami materi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Beberapa fitur yang ditawarkan oleh website seperti foto, gambar, video, dan lain sebagainya itu dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap untuk memahami materi. Nah, selain itu, pembelajaran dapat dipantau oleh pemilik dari halaman web tersebut dan mempermudah dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian poin selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Pada jurnal Karya Firmadani tahun 2020 menjelaskan bahwa media pembelajaran itu merupakan suatu alat bantu untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip atau prosedur tertentu agar tampak lebih konkret sehingga dapat memotivasi dan meningkatkan daya serap dan daya ingat para pengguna media pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu H5P atau kepanjangan dari HTML5 Package. Nah, H5P ini merupakan kerangka kerja framework untuk kolaborasi antara konten bebas dan sumber terbuka atau open source, dengan menyediakan akses untuk berbagai konten interaktif. Nah, konten interaktif yang disediakan pada H5P ini adalah ada video interaktif, ada course presentation, ada memory game, ada quiz, ada drag and drop, dan lain sebagainya. Kemudian, poin selanjutnya yaitu course presentation. Nah, course presentation ini termasuk ke dalam H5P dengan tipe konten yang kompleks atau complex content type. Jadi berdasarkan penjelasan pada jurnal Karya Wicaksono tahun 2021, course presentation itu berisikan pembuatan presentasi dengan menggunakan fitur-fitur yang supaya menjadi slide presentasi yang interaktif. Selanjutnya yaitu teori graf. Nah, teori graf itu salah satu cabang dari ilmu matematika. Hal ini pun disampaikan oleh Irfan tahun 2022 bahwa dalam ilmu matematika sendiri itu terdapat suatu cabang ilmu matematika diskrit yang disebut teori graf. Citra Eka tahun 2020 dalam jurnalnya pun menjelaskan bahwa pada abad ke-20 sampai saat ini itu banyak sekali matematikawan yang menggunakan teori graf untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Poin selanjutnya yaitu ilmu faraid. Terdapat salah satu ahli, Mutoro tahun 2016, yang memaparkan bahwa ilmu faraid itu merupakan bagian dari cabang ilmu pengetahuan. Bahasan yang termuat dalam cabang ilmu pengetahuan tersebut adalah mengenai aturan pembagian warisan sesuai syariat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan logika, akal, dan nas keyakinan dalam menyampaikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Selanjutnya yaitu penelitian terkait. Penulis pada proposal penelitian itu menyampaikan 5 penelitian terkait. Namun karenanya keterbatasan waktu pada video ini, maka penulis hanya menyampaikan 2 poin penelitian terkait saja. Penelitian yang pertama, itu penelitian yang dilakukan oleh Nurjana tahun 2019 mengenai model-model pembelajaran ilmu faraid. Nurjana menyebutkan salah satu model pembelajaran ilmu faraid yang biasa dipakai di masyarakat itu adalah ceramah. Kegiatan ceramah ini biasa dilakukan dengan total jamaah yang cukup banyak dan kurang kondusif untuk bisa memahami materi mawaris yang disampaikan. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aryo Haryanja tahun 2020 terkait belajar cara pembagian harta waris menggunakan sistem pakar. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan menggunakan mobile aplikasi sistem pakar atau expert system, itu dapat mempermudah dalam melakukan penghitungan bagian waris. Dan cara penggunaannya itu mudah karena dapat diinstal pada smartphone Android sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi, keterbaruan dari penelitian yang penulis lakukan itu adalah menerapkan course presentation berbasis H5P sebagai media pembelajaran dan penerapan metode graph decision tree itu
sebagai metode pemecahan masalah mawaris terutama pada permasalahan furudul muqaddarah. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada proposal penelitian ini adalah menggunakan model pengembangan ADDIE atau kepanjangan dari Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation. Berikut ini tahapan model ADDIE dalam penelitian pengembangan media pembelajaran. Teman-teman bisa lihat pada layar. Di sini terdapat Analyze, kemudian ada Design, kemudian ada Development, kemudian ada Implementasi, kemudian ada Analyze. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada proposal penelitian ini adalah metode Research and Development atau R&D. Nah, pada penelitian ini mengacu pada peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Sultoni dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang memuat 7 tahap. Jadi di sini terdapat tahap potensial and problem, kemudian tahap data collection, kemudian ada product design, kemudian ada expert validation, kemudian ada design revision, kemudian akan menghasilkan produk trial, di mana produk trial tersebut akan dites feedback atau user response-nya, kemudian akan menghasilkan produk finalnya. Baik, nah selanjutnya ada referensi. Nah ini merupakan referensi yang penulis gunakan untuk membuat proposal penelitian ini. Di sini terdapat 2 slide referensi. Baik, sekian presentasi proposal penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.